Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini berjudul Khalifah di Bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah di bumi ini. Para pakar dan para ulama menjadi khalifah itu menjadi dua bagian. Khalifah itu sendiri berarti pengganti atau yang datang sesudahnya. Jadi sebelumnya sudah ada, kemudian ada yang datang. Ya. Nah, pada pemahaman pertama, manusia sebagai khalifah di bumi difahami sebagai pengganti Tuhan. Ya, dalam arti Allah Subhanahu wa taala mempunyai konsep, mempunyai kehendak menyangkut alam raya ini. Maka manusia diberi daya kecerdasan intelektual untuk mengelola alam semesta ini, diberi daya kecerdasan, diberi daya rasa, ya, dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini manusia berfungsi sebagai khalifah Allah. Khalifah sebagai pengganti makhluk sebelum manusia. Sebelum manusia ada, sudah ada makhluk lain yang tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kesadaran. Kesadaran tentang Tuhan, kesadaran tentang alam, kesadaran tentang lingkungan yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, itu difahami dari pertanyaan malaikat ketika Allah menyampaikan rencananya seperti yang terkandung di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 36. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang akan melakukan pengerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian berikutnya surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika faqala
anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ya. Saudara, pada ayat berikutnya, Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'uhum bi asma'ihim qala alam aqul lahum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma ta'buduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, hai Adam, sebutkanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Saudara, selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabaha zihis sajarata fatakuna minaz zalimin. Artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dengan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang baik dan banyak, ya, di mana saja yang kamu suka, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Yang dimaksud, ya, pohon kuldi, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat terakhir yang akan kita bahas, ya, surat Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitan anha akhrajahuma mimma kanu fihi wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ya. Artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, ya, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut faham yang kedua ini, ada makhluk lain, ya, sebelum manusia,
Mereka senantiasa melakukan pengusakan di muka bumi. Sebelum manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah, Allah telah memberinya bekal terlebih dahulu. Bekal inilah yang harus digunakan dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifah. Sebagai wakil Allah, tugasnya adalah merebut surga. Ya, jadi sesungguhnya kita berasal dari surga. Kakek kita Adam, nenek kita Hawa, mereka berasal dari surga. Artinya kita berasal dari surga. Oleh sebab itu, kita harus kembali ke surga. Karena itu, dia dipersilakan sebelum turun ke bumi untuk tinggal sementara di surga. Di surga ada kecukupan kebutuhan manusia seperti firman Allah. Sesungguhnya kamu tidak akan lapar di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasakan dahaga dan tidak pula ditempa panas matahari di dalamnya. Kemudian di surga digambarkan juga suasana kedamaian seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Waqi'ah. Surat Waqi'ah, surat 56 ayat 25 dan 26 yang artinya, mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Ya. Di surga tidak ada dosa, tidak ada kesaliman, tidak ada kebohongan, tidak ada kemaksiatan. Ini berarti manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini menciptakan suasana seperti di surga. Sehingga bayangan surga itu terwujud di bumi ini. Ini tugas kita, saudara. Ya. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecukupan sandang, pangan, papan, ketentraman, kedamaian, kesibukan, keharmonisan, dan manusia diberi potensi untuk itu. Pada saat yang sama manusia juga dibekali ya, bahwa di bumi juga ada musuh. Musuh itu terutama adalah syaitan. Kalau kamu mengikut langkah-langkah syaitan, maka kamu tidak akan dapat merebut surga, tetapi neraka. Nah, pengalaman menghadapi musuh ini dialami juga oleh manusia Adam. Ya, bagaimana dia diperdaya oleh syaitan sehingga ia sampai ke permukaan bumi ini. Ya, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Manusia juga dibekali dengan pengalaman-pengalaman yang pahit agar dia tidak diperdaya oleh syaitan. Karena itu ingat saudara, musuh utama kita adalah syaitan. Ya, karena itu kita harus punya persiapan untuk siap melawan setan kapan saja dan di mana saja agar kita kembali ke surga. Setelah itu, ya manusia diberi daya. Ya, kita diberi daya oleh Allah, daya kalbu, ya, daya rasa, daya fikir, daya juang, daya fisik, dan daya hidup. Daya hidup ini menjadikan manusia memiliki semangat, mampu menghadapi segala tantangan, dan pada akhirnya kita bisa berkata bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan daya yang tidak terhitung jumlahnya. Masya Allah. Saudaraku yang berbahagia, manusia mampu mengoptimalkan daya fisiknya. Ya, otot yang kuat, tulang yang kekar, badan yang kekar. Ya, nah kita juga bisa mengoptimalkan ini. Ya, misalnya seperti pemain akrobat. Ya, kalau kita sejenak melihat seakan-akan itu mustahil. Tapi kalau kita latih, daya yang bisa dioptimalkan, daya fisik kita, insya Allah kita akan bisa. Atau barangkali ya sebetulnya kita juga punya potensi untuk mampu melakukan seperti ya akrobat-akrobat, ya manusia-manusia yang mengembangkan daya pikirnya, ya akan lahir sekian banyak habibi-habibi yang baru. Kalau kecerdasan ini terus diasah dan diasah, ya intelektual kita ini terus diasah, baik
dalam hal konteks ini pun Habibie belum menggunakan seluruh daya fikirnya, ya. Sedangkan kita tahu dengan ya Habibie ya dengan ilmu yang dia punya yang belum maksimal itu, dia tusuk bumi keluar minyaknya, ya, dia runtuhkan gunung keluar semennya, keluar batu baranya, keluar besinya, dan keluar ya, dan besi itu dengan ilmunya dimasukkan ke dalam pabrik, keluar jadi mobil, jadi kereta api cepat, ya, jadi pesawat terbang, jadi tank dan sebagainya. Masya Allah. Ya, Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk diasah daya fikirnya. Bila manusia mengembangkan daya kalbu dan akan mampu mengembangkan daya fikir yang lebih tajam insya Allah. Karena itu kalbu kita juga harus tajam. Sesungguhnya mata yang digunakan oleh manusia untuk melihat adalah mata Tuhan. Ya. Bila mata ini diasah akan dapat melihat sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. Setiap manusia dianugerahi oleh Allah potensi tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.